Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kami bisa bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh beribadah di minggu yang indah ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini oleh karena kebaikan-Mu. Kami rindu untuk memuji dan membesarkan Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah kami ya Tuhan. Dan memberikan kami sukacita di tengah-tengah badai pencobaan. Kami percaya Tuhan ketika Engkau ada bersama-sama kami. Kami bisa mengatasi setiap masalah dalam hidup kami. Bapa, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan pujian ini. Pujian ini sangat luar biasa. Mengajak kita untuk menyembah Tuhan, menjadi penyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi
menyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Engkau menciptakan kami untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Engkau menciptakan setiap kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, Tuhan. Kami mau kembali kepada rancangan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan, kami ada untuk selalu menyembah-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Biarlah sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur Bapak Ibu Saudaraku. Datanglah ke bait-Mu. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita datang dengan ucapan syukur ke hadirat Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Pasti akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya ada sukacita di hati kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan menyiapkan hati kita ditaburi benih firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai.
Demikianlah biarlah jiwa kita merindukan Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, panggil dia Yesus. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami haus akan Engkau ya Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari dengan lembut panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Engkaulah segalanya bagiku. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing.
Kalau hari ini kami menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang boleh membukakan hati dan mata rohani kami untuk kami bisa mengerti setiap pesan yang Kau titipkan, agar kami boleh berubah dan kami boleh disempurnakan, menjadi dewasa seperti Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Senang bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Sekalipun kita masih belum bisa bertemu, tetap kita menjaga jarak. Saya berharap Tuhan senantiasa memelihara kita dimanapun kita berada. Hari ini saya mengucap syukur kalau saya diberikan kepercayaan untuk bisa membagikan kebenaran firman. Dan firman yang akan saya bagikan hari ini saya beri judul Kehidupan yang Ideal. Adalah sebuah kasih Tuhan ketika kita bisa hidup dengan kondisi yang hari ini tidak menentu. Ketika kita masih boleh bertahan, ketika kita masih boleh dalam kondisi seperti hari ini. Tidak banyak orang yang masih bisa untuk dia tetap menjalani hidupnya selayaknya hari ini. Dan kalau kita hari ini diperhadapkan dengan pertanyaan, siapa di antara kita yang mau hidup ideal? Siapa yang mau kita hidup sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan? Pastilah semua kita, semua Bapak Ibu menginginkan dan menjawab dengan jawaban iya, saya mau. Beberapa survei menyebutkan kehidupan ideal dari manusia kurang lebih ada 3 hal. Yang pertama, ketika manusia memiliki keluarga yang utuh, harmonis, dia bisa membangun rumah tangga, dia punya buah hati, punya keturunan. Yang kedua, ketika manusia itu bisa mengembangkan semua potensinya, semua bakat yang Tuhan berikan. Dia bisa sekolah, dia bisa belajar, dia bisa kuliah, dia bisa berkarir dengan maksimal, punya masa depan cerah, gemilang. Yang ketiga, ketika orang itu bisa hidup tanpa masalah. Ketika orang itu bisa hidup dengan sehat, tanpa ada hal-hal yang berarti dengan fisiknya sampai itu membuatnya tidak maksimal. Ketiga hal itu adalah 3 hal yang pasti kita inginkan Bapak Ibu. Yang menurut survei yang manusia cari hari ini. Tapi saya harus katakan Bapak Ibu, yang saya sebutkan itu adalah harapan. Harapan dari kita semua manusia. Dan itu bukanlah kenyataan. Karena kenyataannya adalah jauh dari apa yang saya sebutkan tadi. Kenyataannya adalah banyak yang bertolak belakang. Kalau hari ini saya akan banyak membahas di poin pertama. Membahas di area keluarga. Dunia ini secara tidak langsung mengajarkan prinsip idealisme lewat apa yang disaksikan oleh manusia, apa yang kita tonton, apa yang di media sosial. Keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang punya ayah, ibu, anak. Keluarga yang utuh. Ayahnya di sana berfungsi, ibunya di sana berfungsi.
Tapi pertanyaannya, apakah demikian? Saya dibesarkan oleh seorang ibu di usia 12 tahun. Keluarga kami bercerai dan saya kehilangan sosok seorang ayah. Sosok yang penting bagi saya, mengajarkan saya seperti apa bersikap sebagai seorang pria. Saya tidak mendapatkan figur itu. Waktu kecil saya melihat figur ayah saya, tapi ayah saya tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Ia menafkahi kami, tapi secara batiniah ia tidak hadir. Kemudian, bagaimana bicara ketika keluarga itu harus harmonis, suami istri itu tidak pernah bertengkar. Anak itu gambarannya harus nurut, taat. Itu ideal. Tapi di lapangan apa yang terjadi? Tidak demikian. Dan menjadi refleksi bagi saya ketika saya menginginkan keluarga yang seperti tadi. Apakah saya selalu terlebih dahulu mengalah, selalu terlebih dahulu untuk meminta maaf ketika konflik terjadi? Kalau saya tidak pernah mengalah dan saya tidak pernah yang minta maaf terlebih dahulu, omong kosong bicara soal keluarga yang harmonis. Karena bicara keluarga yang harmonis, suami istri yang punya hubungan yang erat, itu bicara adalah bagaimana saling mengalah, saling mengerti kekurangan masing-masing. Saya diberkati dengan seorang putri usia 2 tahun. Saya dan istri membesarkan putri saya tanpa bantuan asisten rumah tangga dan tanpa bantuan mertua. Kadang-kadang anak saya buat ulah. Istri saya, dia panas hati. Saya harus berusaha untuk menenangkan. Saya harus hadir di sana. Saya harus belajar untuk bagaimana mengerti kondisi dia. Belajar untuk memahami kondisi hatinya saat itu. Belajar untuk menunggu dia untuk tetap tenang, untuk bisa kembali ceria. Atau sebaliknya ketika saya marah, istri saya yang berusaha untuk dia mengerti saya, menenangkan saya. Karena gak mudah untuk menenangkan orang yang pemarah seperti saya. Belum lagi gambaran keluarga yang ideal itu kalau suaminya harus ganteng. Hidungnya ya jangan pesek-pesek banget lah. Tinggi, gagah. Kalau perempuan yang katanya wajahnya cantik, kulitnya spesifik nih, putih, rambut panjang, tinggi 170, gak gemuk-gemuk banget. Itu kan gambaran dari apa yang dunia perlihatkan buat kita, seperti apa suami dan istri yang ideal. Tapi kenyataan di lapangan kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Istri saya waktu kami masih masa-masa pacaran, dia nanya, apa yang menjadikan kamu memilih aku dibandingkan yang lain? Karena saya selalu bilang cantik itu relatif. Karena kalau di Amerika sama di Afrika, perempuannya cantiknya beda Bapak Ibu. Saya katakan,
Saya nggak munafik berkata bahwa saya nggak melihat wajahmu, tampangmu, kamu cantik. Tapi ada sesuatu yang lebih penting dan lebih prinsip bagi saya untuk ketika saya memilih kamu. Dan firman Tuhan saya pakai sebagai panduannya. Kalau dikatakan 1 Petrus 3 ayat 4. Perempuan itu harus punya hati yang lemah lembut. Mau dinasihati, mau ditegur. Gak gampang Bapak Ibu. Suaminya negur, pakai nada do, istrinya udah nyampe nada mi. Seorang wanita itu harus punya hati yang tentram. Suami hari ini bawa pulang penghasilan, besok mungkin enggak. Muka cemberut enggak? Hari ini mungkin bisa makan steak. Steak, bener-bener steak. Wagyu. Besok mungkin cuma tempe Bapak Ibu. Dan saya lihat itu di dalam diri istri saya. Dia mencintai saya apa adanya. Dan waktu juga dia berkata, jadi saya gak cantik-cantik amat nih. Saya bilang, 15 tahun dari sekarang, saya akan mulai berkerut. Sekarang aja ada gitu. Kamu akan mulai ngalamin yang namanya ubanan. Rambutmu sekarang aja udah ada rontok. Saya mulai nanti, mulai kabur kelihatan mata. Lalu apa itu yang perlu kita banggakan? Iya, kamu cantik sekarang. Tapi bukan karena itu saja saya memilih kamu. Ada sesuatu hal yang lebih penting. Yang saya benar-benar meyakininya. Karena itulah saya memilih kamu. Jadi bukan masalah kecantikan. Cantikan luar. Oh, ada pria-pria yang, wah, saya menginginkan istri yang ideal. Dia harus tidak boleh jerawatan. Dia harus yang tidak boleh dari suku ini. Dia harus yang seperti ini. Silakan. Tapi pertanyaannya, apakah itu prinsip? Apakah itu prinsip dalam memilih pasangan? Apakah itu prinsip ketika kita membangun hubungan rumah tangga? Lalu belum lagi, ideal menurut dunia adalah ketika suami istri punya anak. Kalau gak punya anak itu gak ideal, ada yang salah itu. Saya bersyukur Bapak Ibu diberkati dengan seorang putri. Satu ketika seorang teman pernah ngobrol dengan saya. Jadi dia punya 2 orang anak. Ketika anak yang kedua itu baru lahir, dia ngomong gini sama saya. Gak kepengen punya anak lagi. Baru cuma 1 kan, cewek lagi. 1 lagi lah, cowok. Pas. Kebetulan anaknya cowok cewek. Dan dia katakan, di kebudayaan saya itu udah sempurna lah. Sempurna. Anak pertama cowok, anak kedua cewek. Udah gak ada kurang saya. Pokoknya bahagialah saya. Saya secara spontan Bapak Ibu mengatakan, jadi kalau saya yang cuma punya anak 1, gak sempurna dong. Dia ketawa-tawa. Sambil mungkin berkata waktu itu saya lupa. Gak gitu sih. Dan kemudian saya sampaikan lagi. Lalu bagaimana yang memang dia tidak diberkati dengan keturunan? Apakah hidup dia tidak sempurna? Dia terdiam di sana. Dia tidak bisa jawab itu.
Karena kita manusia hari ini sudah membuat kriteria-kriteria itu. Cantik itu putih, cantik itu tinggi, cantik itu dia gak gemuk, cantik itu dia seperti ini, ideal itu dia punya anak, anaknya itu seperti ini, pintar, taat. Masalahnya yang ada di kenyataan kita itu tidak selalu demikian. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apa kita harus menyesali hidup? Apa kita harus marah-marah sama Tuhan? Saya mau kita belajar bersama Bapak Ibu. Bahwa kehidupan ideal yang kita manusia pikirkan itu sebenarnya gak jauh dari bicara keinginan, kesenangan, dan kepuasan semata. Apa yang membuat kita puas, apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita rasanya happy. Kita akan bilang, itu ideal, itu pas. Dan Alkitab sudah menuliskannya jauh-jauh hari kepada kita. Memperingatkannya kepada kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-16-17 berkata demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Garis bawahi kata keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bapak Ibu tahu, keinginan daging itu bicara paling gampang marah. Emosional kita mau banting barang, kita mau gampar orang, kita gampar, kita mau pukul orang, kita pukul, kita mau ngajak ribut orang, kita ajak ribut. Walaupun itu orang yang ada bersama kita, istri kita, anak kita. Ketika kita melihat situasi tidak ideal seperti apa yang kita lihat, pulang rumah berantakan, gak ideal kan? Pulang rumah gak ada makanan, gak ideal kan? Pulang rumah, anak bukannya sambut dengan pelukan malah nangis. Gak ideal kan Bapak Ibu? Itulah keinginan daging yang sedang membara, yang ingin kita luapkan. Keinginan daging bicara soal apa? Hasrat, hawa nafsu, seks. Buat yang sudah menikah maupun yang belum menikah juga. Bagaimana kita memilih pasangan? Lihat apanya? Tadi saya bilang, lihat cuma fisiknya, lihat cuma tampangnya, atau memang lihat sesuatu yang memang prinsip. Karakter orang itu, sifat orang itu, yang sebenarnya itu dibawa sampai mati. Wajah ini kerutan Bapak Ibu. Wajah ini kalau orang bilang itu akan jadi peot. Lalu kita bangga-banggakan. Kita bilang bahwa nih suami gua ganteng. Iya hari ini. 30 tahun mendatang. Nih istri saya nih. Wow. Hari ini. 25 tahun mendatang. Masih bisa membanggakan hal itu. Bicara soal keinginan mata, iri hati. Orang lain punya, saya harus punya. Wih, keluarganya luar biasa. Mobilnya nambah terus. Suami saya, utangnya yang nambah terus. Yang di sana, perusahaannya nambah terus. Saya, masalahnya tambah terus. Nggak pernah yang namanya bisa mengucap syukur.
Melihat orang lebih, selalu ingin jadi seperti orang lain, selalu ingin punya apa yang orang lain punya. Rumput tetangga selalu lebih hijau Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu rumput tetangga itu disiram. Rumput kita disiram gak? Dan keangkuhan hidup, bagaimana kita membanggakan diri. Serasa kita sudah terbang, hidup di atas awan, gak butuh Tuhan. Hidup ini hanya untuk bersenang-senang. Tapi camkan baik-baik, dikatakan bahwa di ayat sebelumnya, ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Artinya ketika kita mengasihi dunia, tadi kita mengasihi diri kita, kesenangan kita, kepuasan diri kita, hasrat bicara hawa nafsu kita. Kita pengen apa kita lakukan. Sebenarnya kita sedang bermusuhan dengan Allah. Kita sedang lagi sok-sokan. Kita lagi sedang sok jagoan sama Tuhan. Nih Tuhan, saya bisa kok. Nih hidup saya lihat ideal kan. Padahal itu titipan Bapak Ibu. Dan ketika kita mengasihi dunia, jangan harap kita bisa mengasihi Allah dengan bersamaan. Oh saya mau mengasihi dunia, saya mau punya ini, punya itu, saya mau hidup ideal, saya mau punya semuanya. Saya juga mau mengasihi Allah. Alkitab mencatat Bapak Ibu, kita harus pilih salah satu. Mengasihi Allah, kau harus yang namanya benci dunia dan segala kenikmatannya, dosa. Atau kau milih, kau dapat semua dunia, kau menjadi seteru Allah. Pilih. Tidak mudah memang. Kita lihat sama-sama. Contohnya, pribadi Yesus Kristus yang dalam kehidupannya, dia menjadi seorang figur yang ideal. Figur bagaimana hidup dalam kesederhanaan. Hidup jauh dari namanya kemapanan. Hidup dari namanya jauh sekali dari yang namanya ideal menurut dunia. Tapi dia ideal menurut Bapanya di surga. Lahir dari seorang keluarga tukang kayu. Apanya yang ideal menurut dunia? Lahir di palungan, di kandang binatang, apa yang ideal? Dia harus bekerja di usianya yang terbilang muda untuk membiayai keluarganya. Apanya yang ideal? Dia harus meninggalkan dunia ini di usia yang muda. Pada menurut beberapa orang, apa idealnya? Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, ketika dia mengosongkan dirinya, dia mematikan dagingnya, dia berusaha untuk belajar, mengerti apa yang Bapa mau untuk ia lakukan. Dia belajar sebenarnya untuk menjadi ideal menurut apa kata Bapanya. Jadi ideal yang kita pikirkan, ideal yang ada di benak kita itu cuma sebatas yang apa yang kita kenakan dan kita pakai. Kristus bicara ideal, bicara dirinya sendiri dan seluruh karakter yang dia jalani setiap waktunya. Bagaimana dengan kita? Ketika hidup kita tidak ideal hari ini, apakah kita belajar untuk mengucap syukur? Apakah kita malah marah-marah? Ketika hidup kita di luar dari bayangan dan harapan kita, apa kita memarahi Tuhan? Apa kita kecewa dengan Tuhan? Ideal menurut Yesus bukan bicara soal keharusan atau kewajiban memiliki sesuatu. Karena kewajiban dan keharusan
menurut versi Yesus hanya satu. Ia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Bapaknya ingin apa? Bapaknya ingin dia mempresentasikan karakter. Karakter seperti apa anak Allah. Dan Allah sendiri ingin kita untuk punya dan mempresentasikan karakter itu. Yang gak sembarangan pukul orang, yang gak sembarangan kita tonjok orang, yang kita pergunakan seluruh fasilitas yang Tuhan kasih dengan semena-mena. Tuhan gak senang ketika melihat kita seperti itu. Dan di akhir saya harus katakan Bapak Ibu, bahwa kehidupan yang ideal atau sempurna itu adalah ketika kehidupan kita itu diisi dengan berbagai jenis ketidakidealan itu sendiri. Hidup yang mungkin mengecewakan, hidup yang mungkin tidak sesuai harapan, hidup yang di luar ekspektasi kita. Akan tetapi ketika kita meresponinya dengan benar, ketika kita meresponinya dengan tepat, hidup kita menjadi sesuatu yang ideal. Kita melihat kita punya motor, orang punya mobil, kita merespon dengan benar, hidup kita ideal aja. Kita lihat orang punya anak sepasang, cowok cewek, kita punya anak mungkin cuma cowok atau cewek. Orang mencibir kita, gak masalah, kita meresponnya dengan benar dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ideal aja. Kita hari ini mungkin di rumah bersama istri mungkin ngalamin situasi finansial atau ekonomi yang sedang limbung. Orang mungkin kayaknya jalan-jalan kemana. Kalau kita meresponnya dengan benar, kita belajar untuk tetap mengucap syukur dalam doa kita. Ideal aja Bapak Ibu. Karena kita bukan mau menjadi ideal cuma sebatas apa kata orang. Ideal di mata orang. Tapi kita mau ideal di mata Tuhan. Di mata Bapa kita yang di sorga. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, firman sudah selesai diperdengarkan. Hamba membagikan firman ini bukan cuma untuk para jemaat yang hadir di rumah mereka masing-masing, tetapi juga bagi hamba. Bagaimana hamba melihat bahwa kehidupan yang ideal bukan cuma semata-mata apa yang hamba kenakan, apa yang hamba pakai, apa yang hamba punya. Tapi lebih daripada itu, bagaimana cara hamba untuk meresponi dengan benar dan tepat setiap apa yang Tuhan boleh titipkan, setiap apa yang Tuhan boleh taruh dalam hidup hamba. Ajar hamba untuk mengucap syukur, ajar kami semua untuk tetap berkata bahwa Engkau baik dalam setiap musim hidup kami yang kami lalui, dan Engkau yang memelihara kami dan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu yang membuat kami hari ini menjadi utuh dan lengkap. Bukan dengan barang-barang, bukan dengan harta dunia itu kami menjadi utuh dan lengkap. Tapi karena ketika kami memiliki Engkau, ketika kami belajar untuk tetap mengucap syukur, hidup kami menjadi ideal, lengkap, dan utuh. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dan biarlah sukacita yang berasal dari Engkau dan bukan dari dunia ini yang ada dalam hati kami. Yang terus Engkau boleh tumbuh kembangkan agar kami boleh meresponi setiap hal yang ada di sekitar kami yang tidak menentu ini dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan sebelum kita melakukan doa penutup dan doa berkat, pertama-tama saya atas nama jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Diki Junaidi. Biarlah Tuhan terus pakai pelayanan hambanya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya ingin mengingatkan bahwa hari Kamis nanti tanggal 31 Desember kita ada ibadah tutup tahun bersama yang kita lakukan juga secara online. Kita akan mulai ibadah jam 23.00 atau jam 11 malam. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan melakukan ibadah tutup tahun
Kamis 31 Desember jam 11 malam. Kemudian hari Minggunya itu berarti sudah awal tahun, tanggal 3 Januari 2021. Kita memulai ibadah buka tahun, ibadah minggu pertama di tahun 2021 dan mengambil tema hidup adalah pilihan disertai dengan perjamuan kudus. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku sekalian bisa menyiapkan hati, bisa menyiapkan juga roti dan anggur atau pengganti dari roti dan anggur sebagai alat sakramen perjamuan kudus. Itu saja yang perlu saya sampaikan, dan mari kita tunduk kepala sama-sama. Kita akhiri ibadah online kita hari ini dengan doa penutup dan doa berkat. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji-muji, mengagungkan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman yang baik. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik multimedia, tim pujian penyembahan, juga hamba-Mu yang baru menyampaikan firman Tuhan. Berkati jemaat yang dengan setia mengikuti ibadah online ini dan dengan setia juga memberikan persembahan syukur mereka. Kau memberkati mereka dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan hati yang terus melimpah dengan ucapan syukur. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi seperti ini, lindungi jagai mereka semua. Biarlah mereka tetap sehat, tetap kuat, dan tetap menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati kita berkata amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.